Assalamualaikum. Jadi di video kali ini kita akan membahas tentang tabel sebaran frekuensi bersama saya, Nur Fitriani dari kelas THPW. Jadi distribusi frekuensi itu apa sih? Nah, distribusi frekuensi itu merupakan cara untuk mengatur, menyusun, atau meringkas data acak menjadi data kelompok. Dalam materi ini, kita akan mengenal berbagai istilah seperti rentang atau jangkauan kelas, banyak kelas, frekuensi, panjang kelas, batas kelas, tepi kelas, dan titik tengah. Supaya lebih jelas, langsung aja kita bahas soal berikut. Dari soal berikut, diketahui data hasil ujian statistika dasar 35 orang. Nah, data-data ini tuh masih berupa data acak. Dari data acak ini, buatlah tabel distribusi frekuensi data berkelompok. Ada beberapa langkah untuk membuat tabel distribusi frekuensi data berkelompok. Nah, yang pertama yaitu mengurutkan data dari yang terkecil hingga yang terbesar. Dapat diketahui kan, data yang terkecil 45, yang terbesarnya 90. Nah, semua data ini harus masuk ke data ini dengan diurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Kemudian langkah yang kedua yaitu mencari rentang atau jangkauan kelas. Rumusnya itu data maksimum dikurang data minimum. Sebagaimana diketahui bahwa maksimumnya 90 dan minimumnya 45. Jadi jangkauannya adalah 90 dikurangi 45. Jadi jangkauannya adalah 45. Langkah yang ketiga, menentukan banyaknya kelas dengan rumus K sama dengan 1 plus 3,3 log N. N ini adalah banyaknya data atau nilai. Nah, di sini kan datanya ada 35 orang, berarti N-nya adalah 35. Nah, langsung aja kita cari. K sama dengan 1 plus 3,3 log N. Log 35 berapa? Tinggal dimasukin aja, dan hasilnya adalah 6,059. Dibulatkan menjadi 7. Berapapun komanya itu harus dibulatkan ke atas, karena itu udah masuk ke kelas baru. Nah, langkah yang keempat, kita menentukan panjang kelas. Rumusnya itu J per K kan. Nah, tadi J-nya diketahui 45 dan K-nya 7. Langsung aja dimasukin. Ketemunya 7 juga tuh, dibulatin ke atas. Langkah yang kelima, membuat tabel distribusi frekuensi. Tabel distribusi frekuensi ini sebenarnya cukup 2 kolom aja. Nah, kolom pertama itu nilai dan kolom kedua frekuensi. Nilai kelas pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Nah ya, baris-baris ini itu banyaknya kelas. Barisnya ada 7 karena banyaknya kelasnya ada 7. Selanjutnya langsung aja masukin batas bawah kelas pertama. Kenapa 45? Itu karena nilai minimumnya adalah 45, jadi masuk ke kelas pertama. Nah, karena panjang kelasnya ada 7, jadi dalam satu kelas itu ada 7 nilai, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51. Ada 7 kan? Nah, itu 51 ini sebagai batas atas kelas. Kita lanjut menentukan nilai kelas kedua. Nah, karena batas atas di kelas pertama adalah 51, jadi batas bawah kelas kedua itu batas atas kelas pertama ditambah 1. Jadinya 51 plus 1, 52. Sama seperti sebelumnya, karena panjang kelasnya 7, maka nilai di kelas kedua itu ada 7. 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58. Nah, 58 ini juga bisa didapatkan dari data atas kelas pertama ditambah dengan panjang kelas atau sama dengan 7 kan panjang kelasnya. Jadi 51 ditambah 7 sama dengan 58. Pokoknya caranya kayak gitu untuk menentukan nilai yang ada dalam semua kelas ini. Nah,
Kita langsung aja ke frekuensi. Jadi frekuensi adalah banyaknya nilai dalam suatu kelas pada suatu data. Contohnya di kelas pertama 45 sampai 51. Ada berapa di dalam data? Ada 1, 2, 3. Ada 3 kan? Langsung tulis aja 3. Kemudian di kelas yang kedua yaitu nilai dari 52 sampai 58. Ada berapa? Langsung aja. Ada 1, 2, 3. Ada 3. Nah, jadi ini salah satu fungsinya kita harus mengurutkan data dari yang terkecil ke yang terbesar sih. Lanjut ke kelas ketiga, 59 sampai 65. Ada 1 doang. Seperti itu. Udah kayak gitu, sampai bawah kayak gitu, sampai semuanya selesai dan sampai jumlah atau frekuensinya ini 35 gitu. Jumlah datanya kan ada 35. Jumlah total frekuensinya ini harus 35 gitu. Pokoknya semua data yang ada di sini harus masuk ke frekuensi gitu. Sedangkan untuk kolom berikutnya yaitu frekuensi relatif. Frekuensi relatif adalah perbandingan frekuensi masing-masing kelas dengan total frekuensi, kemudian dikalikan dengan 100%. Nah, total frekuensinya kan 35. Contohin aja ya ini yang kelas pertama. Total frekuensinya 35 kan. Jadi frekuensi relatifnya adalah 3/35 dikali 100%. Udah, tulis aja, berarti frekuensi relatif kelas pertama adalah 0,085. Selebihnya seperti itu untuk kelas-kelas yang lainnya. Kemudian langsung aja ke batas kelas. Nah, batas kelas itu nilai yang membatasi suatu kelas dengan kelas yang lain. Ada 2 batas kelas, yaitu batas kelas bawah atau nilai terkecil dalam kelas, dan batas atas kelas atau nilai tertinggi dalam kelas. Tadi udah saya singgung juga pas lagi penyelesaian soal. Nah, 93 ini sebagai batas atas dan 87 ini itu sebagai batas bawah. Istilah berikutnya yaitu tepi kelas atau batas nyata antar kelas. Ada 2 tepi kelas, yaitu tepi atas kelas dan tepi bawah kelas. Tepi atas kelas itu batas atas plus 0,5 dan tepi bawah kelas itu batas bawah plus 0,5. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ありがとう。